kembali lagi bersama channel Heri Media. Hari ini saya akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 tentang organ gerak hewan. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya yang lebat, gerakannya yang lincah, bahkan sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Gambar di samping adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Nah, mari kita lihat di gambar yang pertama. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Sedangkan di gambar yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makanan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Nah, gambar yang ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar yang terakhir, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci sesekali. Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan kedua kaki. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, apa itu gambar ilustrasi? Marilah kita simak bersama-sama. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Gambar ilustrasi dibagi menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Adapun contoh ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Cergam atau cerita bergambar merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Komik adalah cerita bergambar yang disajikan secara menarik. Pamflet adalah selembar kertas yang dikemas dengan cara dilipat yang saling berhubungan satu sama lain dan tidak memiliki cover serta tidak dijilid. Cover adalah salah satu kulit buku bagian luar yang terdiri dari judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan gambar yang mewakili isi buku. Kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa atau keadaan yang sedang berlaku. Yang terakhir adalah karikatur. Karikatur adalah sebuah gambar atau penggambaran suatu objek konkret yang dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi sebagai berikut. 1. Gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. siapa saja tokohnya,
bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Dua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati, memperhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang akan digambar. Tiga, pewarna. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya sesuai warna aslinya. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumahnya. Edo sering bermain bersama dengan kelinci-kelincinya. Namun, Edo sangat sedih. Seekor kelincinya diam, tidak bergerak di sudut kandangnya. Ternyata, kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya. Nah, kaki ternyata merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak, dapat berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, adik-adik, mari kita lihat organ gerak pada hewan serta fungsinya. Organ gerak kelinci adalah kaki. Kaki berfungsi untuk memudahkan kelinci berpindah tempat, seperti melompat dan menggali tanah. Nama organ gerak ikan adalah sirip dan ekor. Sirip dan ekor pada ikan berfungsi untuk bergerak di dalam air. Sirip yang berpasangan pada ikan membuat ikan dapat bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Sedangkan sirip di bagian atas dan bawah berfungsi untuk menjaga kestabilan gerak ikan di dalam air. Nah, nama organ gerak katak adalah kaki. Fungsi kakinya adalah untuk melompat, berenang, dan berjalan. Seekor katak menopang dirinya dengan kaki belakangnya saat ia melompat. Hewan tersebut juga berenang di air dengan dorongan kaki belakangnya. Coba perhatikan, saat berjalan kaki katak tidak bergerak bersamaan, melainkan bergerak secara bergantian. Nah, ini adalah burung yang sedang terbang. Nama organ gerak burung adalah sayap dan kaki. Fungsinya adalah untuk terbang, sedangkan kaki belakang digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Nah, ini adalah gambar ular. Nama organ gerak ular adalah tulang punggung dan otot. Fungsi tulang punggung dan otot pada ular adalah untuk bergerak atau meluncur di tanah, atau biasa disebut juga dengan melata. Ini adalah gambar kadal. Nama organ gerak kadal adalah kaki dan ekor. Fungsi kaki pada kadal adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Sedangkan ekor bersama dengan anggota badan berfungsi untuk membantu kadal merangkak.
Yang terakhir adalah kambing. Nama organ gerak kambing adalah kaki depan dan belakang. Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, menanjak, dan menuruni bukit. Nah, adik-adik, cukup sekian pembahasan hari ini di pembelajaran 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe agar Kakak Heri semakin semangat untuk membuat video pembelajaran.